terima kasih atas introduction-nya. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selamat pagi Bu Titu, terima kasih untuk mengundang saya untuk berbicara dan sharing pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk para senior yang sudah hadir pada pagi hari ini, ada Pak Rahmat, Pak Nelson, dan berbagai senior lainnya, para akademisi dan teman-teman mahasiswa. Hari ini mungkin saya mau sharing saja ya, mungkin bukannya sebagai lecture, tapi mudah-mudahan sebagai sharing, dan biasanya lagi sharing begini, saya banyak belajar juga gitu dari pertanyaan-pertanyaan dan input dari peserta, teman-teman mahasiswa atau para akademisi tentang apa sih yang terjadi di era digital ekonomi saat-saat ini. Mungkin saya akan coba bawakan materinya, tapi mudah-mudahan saya lebih tertarik dari diskusinya nantinya kalau bisa. Jadi sedapat mungkin saya coba bawakan materinya, tapi mungkin kita coba nanti lebih konsentrasi ke Q&A dan diskusinya ya. Dan saya juga notice Pak Adri salah satu dari tim merger dari pada saat Bank Niaga tempo hari, dan masih berkas-berkas CIMB Niaganya sepertinya masih ada di Pak Adri. Oke, kita kita ke materinya sekarang. Next. Kita bicara tentang macro update dulu mungkin, just quickly, karena mungkin sangat relevan dengan situasi seperti sekarang ini. Kita tahu sendiri US itu adalah sebagai sentral dari semuanya ya. Ini pada saat US election kemarin, saya rasa semua orang juga nonton di TV, udah kayak film thriller ya. Ini siapa nih yang menang nih dari Trump, Biden, udah kiri kanan, mungkin jangan-jangan banyak yang taruhan juga. Tapi it's such a central issue for all of us. Tapi kita lihat memang dari segi highlights, COVID ini memang merupakan suatu pandemi dan membawa turun semua situasi dari economic downturn ya. As a result, policy easing all across, mungkin interest rate seperti ini akan berada di tengah kita dalam beberapa tahun ke depan, karena recovery-nya tidak akan singkat. Unemployment issue di mana-mana, dan diharapkan bahwa pandemi ini segera berakhir. Tapi kalau kita lihat dari US itu mungkin angkanya udah mendekati 10 million ya yang terinfeksi. Confirmed cases, India is big, Brazil is big, Russia is big, dan tentu aja negara-negara tersebut pertambahannya kasusnya masih terus berlangsung, dan juga tentu saja di Indonesia ini. Next. Just quickly, karena situasi ini most companies, dan kita berbicara bukan hanya di Indonesia tapi global, company-company seperti GNC ini, kita kan minum vitaminnya GNC. Pada saat COVID ini ternyata they went down. JCPenney, I mean these are big US companies that's been there for many decades. Ternyata benar-benar terkapar ya, Neiman Marcus dan sebagainya. Next. Just a little bit of a background. Saya rasa semua mengerti bahwa G20 make up hampir 80% dari the global economy, right? Jadi dari dunia ini hampir 200 sekian negara, hanya 20 negara yang make up almost 80%, 173 negara yang lain itu mungkin sekitar 20 sekian persen. Jadi kalau kita lihat di kanan yang G20, Indonesia memang ini prediksi IMF yang terakhir di bulan Oktober 2020, kita tahu bahwa GDP growth di third quarter itu minus 3,5. Prediksi IMF masih di 1,5 minus for nanti at the end of the year. Tapi kalau kita lihat yang lain-lain juga memang kontraksinya tuh sangat-sangat dahsyat ya. India pun yang negara yang motor besar dari perekonomian dunia diprediksi turun sekitar 10%. Ini bukan main-main ya.
UK hampir 10%, France, Italy, US, dan hanya China yang masih positif hampir di 2% karena penanganan pandemi mereka yang lebih awal dan lebih cepat sampai sekarang ini. Next. Jadi situasinya kita tahu sendiri bukan situasi yang normal, dan kita tahu bahwa semua negara termasuk Indonesia memberikan stimulus package yang sangat besar. Kita tahu negara-negara seperti Jepang 21%, Kanada 16%, Australia, US 13%. Ini unprecedented numbers in any economic downturn, ya, in terms of the stimulus package. Dan saya rasa ini mungkin bukan hanya untuk 2020, tapi stimulus package-nya akan terus berlangsung di 2021. Next. Ini kita ketahui bahwa di Indonesia di first quarter memang kita masih tumbuh sekitar 3%, akan tetapi dip di second quarter dan third quarter sedikit membaik. Dari quarter ke quarternya memang ada growth sedikit dari second quarter ke third quarter 5 sekian persen, tapi year on year masih pertumbuhan yang negatif. Yang interesting di sini ada beberapa memang yang masih sedikit positif. Agriculture kita masih sedikit positif, IT dan communications masih positif, financial services sedikit down, tapi tidak sedalam yang lain-lain. Health tentu aja dari health industry pertumbuhannya cukup baik, dan water, ya, dari water pertumbuhannya masih positif. Tapi yang lain-lain, hospitality, transport dan services benar-benar terkapar. Next. Banking industry. Nah, bagaimana dengan banking industry? Kita tahu sendiri bank di Indonesia ini hampir 120 ya, tapi bank buku 4 yang dengan tier 1 capital di atas 30 triliun hanya beberapa. Dan dari bank buku 4 ini tentu saja the bulk of asset, loans, deposits itu terkonsentrasi di top of the pyramid ini. Jadi memang distribusinya agak sedikit skewed terhadap yang bank-bank yang cukup besar ini. Next. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan perbankan, tadi kita lihat financial services agak sedikit drop dari the third quarter, negatif sekitar 1%. Loans growth-nya masih sedikit flat ya, sekitar 1%-an. Ini data, unfortunately datanya masih Agustus, tapi mungkin tidak berbeda jauh. Tapi deposit growth yang ditakuti pada awal-awal pandemi ini adalah bagaimana situasi likuiditas nantinya. Karena biasanya krisis itu dimulai dengan financial crisis. Kita tahu sendiri di tahun 98 atau tahun 2008 di global financial crisis. Pada saat ini agak sedikit unik karena dimulai dari health crisis ke economic crisis yang pada waktu itu ditakuti pada awal-awal pandemi. Apakah ini akan menjurus ke financial crisis yang tentu saja akan menjadi to bring everything down ya. Tapi ternyata so far liquidity itu masih sangat baik di perbankan. Tentu saja ini juga ada banyak bantuan dari pemerintah dari segi stimulus, dari segi OJK yang mengeluarkan POJK 11 yang memberikan keringanan terhadap debitur-debitur di masa pandemi ini. Hampir sekitar mungkin 18%-an yang dari total loans yang distrukturisasi dari segi POJK 11, saya rasa itu sangat-sangat membantu. Tapi dari segi liquidity masih sangat-sangat baik ya. Semua perbankan ini adalah merupakan suatu blessing bahwa liquidity kita masih sangat baik. Kasa growth masih baik, akan tetapi kita tahu dari industri tentu saja profitnya turun. Next. Sedikit gambaran aja bahwa ini adalah loan segment kita, total loans kita 5.500 triliun secara industri.
Dan kira-kira mungkin 54% itu di korporasi, konsumernya hampir 30%, dan sisanya hampir sekitar 18% itu di SME. Kalau kita lihat dari mortgage kita itu KPR kita sekitar 500 triliun, auto sekitar 120, kredit card 74. Jadi kalau melihat di sini memang konsentrasi kita masih banyak di korporasi, dengan pertumbuhan yang mungkin kedepannya banyak juga di KPR dan consumer, sehingga mungkin akan lebih shift ke consumer dari segi perkembangannya ke depan. Next. Nah, digital trend. Sekarang bagaimana sih what's happening in the market? Kita tahu sendiri semua orang tuh anak muda dan kita yang merasa muda sleep with their phone. Jadi semuanya sejak dari bayi pun, sejak lahir, semuanya di layar, digital, di tombol dan sebagainya. So 80% dari milenial, dan mungkin kita juga merasa milenial itu sleep with their phones, ya. Jadi benar-benar itu hal yang terakhir yang kita lakukan, cek phone kita, dan hal yang pertama yang kita lakukan cek phone kita pada saat kita bangun. Next. Jadi hampir 80% Gen Y itu merasa kalau kita bicara digital itu tentu saja bisa diakses dari desktop, laptop, dari iPad, tapi hampir 80%, 76% itu konsentrasinya sebenarnya di mobile banking atau di mobile. Next. Ini sedikit gambaran aja, tentu aja ini sepertinya mengikuti dari segi populasi. Indonesia itu nomor 4 di internet users di seluruh dunia, hampir 200 juta. Next. Nah, ini yang menarik, Indonesia itu nomor 9 sebenarnya, ini data as of July ya. Daily time spent di social media, ini kita ke Instagram, kita ke Facebook, entah itu ke LinkedIn atau kemana, spending sekitar, ini agak miring kalau lihat, tapi 3 jam setengah, hampir 3 jam 20 menit di social media. Nah, ini hanya social media, bukan termasuk hal-hal lain yang di phone. Kalau looking at the phone mungkin sekitar rata-rata 6-7 jam, tapi ini hanya social media aja 20. Juaranya nih Filipina tuh hampir 4 jam ya. Tapi kadang-kadang saya sedih juga kalau lihat gini, bukan negara-negara yang besar nih, Nigeria, Brazil yang gede-gede, Kenya, Kolombia, Meksiko gitu loh. Tapi kalau kayak Jepang malah cuma nggak ada sejam dia, cuma 45 menit. South Korea yang sangat digital minded juga, tapi social medianya cuma sejam, ya kan? So it's interesting how people spend their time with social media, dan kita top 10 dari social media users in the world. Setelah kita tuh UAE, Ghana, Saudi Arabia, Turkey, dan Malaysia juga dekat, Thailand dan sebagainya. Jadi worldwide average itu 2 jam 22 menit. Next. Nah, ini menarik, dari total hampir 8 miliar di dunia ini manusia, lebih dari setengah tuh active social media users di sebelah kanan yang 4,14 miliar. Dan ini hampir 8 miliar manusia ini kan termasuk bayi, termasuk orang tua, termasuk yang sakit, termasuk semua orang. Ternyata dihitung dari semuanya, lebih dari setengahnya itu active social media users, right? Active internet users lebih dari 60%. Unique mobile phone users itu hampir 70%. Jadi benar-benar penetrasinya dari digital ini, kalau dilihat secara average, jadi hampir bayi pun sudah aktif social media users ya. Next. Nah, ini kalau dibandingkan dengan COVID, percentage users yang spend more time
using each device dengan device yang masing-masing due to COVID. Jadi kita lihat mobile phones lebih banyak dari perbandingan dari ini as of September 2020 daripada 2019. Laptop dan desktop mungkin banyak yang work from home dan sebagainya. Pertambahannya dari laptop tuh banyak sekali. Tablet ada tapi kecil, pertumbuhannya mungkin kalau tablet itu mungkin people on the go dan sebagainya ya, mungkin tidak dibutuhkan lagi atau tidak dibutuhkan seperti mobile phone atau laptop sekarang. Next. Ini percentage of internet users yang age 16 to 64 yang performing each activity in the past month. Ya, jadi ini di adult, productive adult lah kira-kira. Kalau lihat dari kiri hampir semuanya search online product, tapi yang paling kanan itu yang purchase online product via mobile phone setengahnya. Jadi setengah dari internet user itu pasti sudah membeli sesuatu dari mobile phone dalam sebulan terakhir. Kalau any device itu mungkin aja di laptop atau mungkin di desktop atau mungkin ini atau mobile phone itu 75%. Jadi mayoritas benar-benar menggunakan the digital channel untuk aktivitasnya. Next. Nah ini agak menarik, kalau kita lihat di sebelah kanan, conversion rate-nya tuh sangat tinggi, tapi traffic-nya kalau dibandingkan dengan pre-COVID memang agak flat-flat aja, agak turun sedikit. Tapi dengan traffic yang agak flat dan turun sedikit, tetapi conversion-nya itu jauh lebih tinggi. Jadi dibandingkan dengan sebelum COVID, ternyata mungkin dulu orang trafficnya banyak dan sebagainya, tapi belinya belum tentu. Tapi sekarang sepertinya lebih jadi untuk membeli atau melakukan transaksi di e-commerce. Next. Nah ini menarik. Ini percentage internet users, again dari age yang 16 sampai 64, yang report buy something online in the past month. Jadi di Indonesia itu e-commerce adoption dengan definisi seperti itu, yang reportedly they bought something itu 87%. Ini yang report ya, dan itu nomor 1 di dunia, sementara world average itu sekitar 74%. No matter how you look at it, memang tinggi di seluruh dunia. Egypt yang paling rendah, 45%, tapi yang lainnya sekitar 70-80%. Jadi di e-commerce adoption itu benar-benar sudah membaur hampir di seluruh dunia. Tapi interestingly Indonesia is number 1 in terms of e-commerce adoption. Next. Ini juga agak menarik. Percentage of internet users yang they say would prefer to pay without cash, dengan cashless society. Kita agak lagging sedikit di sini menurut data yang di sini. Jadi yang paling tinggi itu South Korea. South Korea ternyata mereka semuanya pengennya, hampir semuanya pakai without cash, dan juga negara-negara seperti Poland, Sweden, New Zealand dan sebagainya. Philippines yang paling rendah. Philippines is more cash society seperti kita tahu. Egypt, Morocco, Indonesia mungkin agak di tengah-tengah, setengahnya yang merasa prefer without cash, which is a lot sebenarnya, udah setengahnya, tapi setengahnya merasa it's okay cash or not cash. Tapi kita lihat di sini worldwide average-nya memang udah 60% ya. Jadi banyak dari tren, dan saya rasa di Indonesia pun trennya akan lebih ke depan lagi prefer without cash. Next. Ini report terakhir yang kita lihat dari segi digital economy dari Southeast Asia. Ternyata kalau melihat the digital economy dari Southeast Asia, Vietnam dari segi persentase pertumbuhannya paling tinggi, tapi dari segi kuantumnya memang Indonesia paling besar, dan Indonesia dan Vietnam adalah negara yang masih tumbuhnya di double digit. Kalau kita lihat Philippines, Thailand,
Malaysia tumbuh, akan tetapi masih single digit. Singapore interestingly has come down, dan ini mungkin juga dikarenakan karena Singapura is a hub ya. Jadi sebenarnya it's a hub, it's a trading hub dan sebagainya, dan nggak ada travel, nggak ada movement, nggak ada exchanges dan sebagainya. Jadi mungkin terpuruk di sana, dan ekspektasinya di 2025 itu menjamur dan ya, dibutuhkan, dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Memang kalau kita lihat dari conventional lending examples, ada banks, multi-finance, koperasi, pawn shops, dan ya kalau informalnya itu rentenir ya, yang biar bagaimanapun itu exist bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara. Limitationnya tentu aja dari segi physical verification, credit history, collateral dan sebagainya, yang memang sebagai traditional lender, sebagai traditional financial institutions, dari segi credit review, credit acceptance, credit history memang masih biar bagaimanapun kebanyakan masih menganut cara-cara lama. Nah, kalau kita lihat dari financial technology tersebut, tentu aja mereka mendorong untuk jauh lebih
lebih advance, digital verification instead of physical verification. Jadi nggak perlu orang datang ke rumah, bener nggak rumahnya di sini, bener nggak kantornya di sini, mungkin bisa lihat dari lokasi, bisa lihat dari digital verification, data points dari social media. Fintech itu juga biasanya tanpa kolateral karena dia lebih menganut alternative credit scoring dengan various data points yang bukan conventional data points, dan juga dengan digital platform diharapkan attracting more lenders ya, dan juga diharapkan bahwa fintech itu kalau kita melihat orang yang tidak bisa untuk mendapatkan loan di traditional banking, terpaksa mereka ke loan sharks atau ke rentenir dan sebagainya dengan irrational pricing dan sebagainya. Tapi dengan adanya fintech memang dibuka kesempatan untuk yang tidak dapat ke traditional lending untuk bisa mendapatkan pinjaman. Next. Nah, kita lihat juga fintech kategorinya macam-macam. Ada P2P lending, enabler, insurtech. Insurtech juga saya rasa itu something yang akan berkembang. Wealth management, equity crowdfunding, dan tentu aja dari payment technology ya, seperti yang OVO, GoPay dan sebagainya. Dan dan sekitar 160-an registered dan licensed, 87 triliun has been dispersed and has been distributed, dan sekitar 17 juta P2P lending borrowers, dan ini angka yang tidak sedikit. Ke depan, next. Nah, ini dari yang total itu, dari lending side sekitar 156 tadi mungkin dimention juga oleh Pak Adri. So far memang dari segi disperse-nya sekitar di Jawa sekitar yang paling banyak sekitar 110 di data September 20. Outstanding-nya tuh 12 triliun. Jadi memang churning-nya cukup banyak kalau disperse-nya 110, karena mungkin some of these lending tuh mungkin 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau setahun. Jadi churning-nya cukup banyak. Jadi as of September sebenarnya 12 triliun. Nah, kalau kita ingat di slide awal tadi, total kredit di Indonesia itu sekitar 5.500 triliun. Ya, total kredit di Indonesia itu sekitar 5.500 triliun. Jadi fintech itu 12 triliun. Jadi memang masih kecil, akan tetapi potensialnya untuk growth-nya itu sangat besar. Jadi kalau kita lihat di Jawa ini, pertumbuhannya itu benar-benar 50 kali lipat dari segi disbursement-nya over the years, dan diharapkan atau diekspektasi pertumbuhannya ini akan sangat cepat. Jadi walaupun ini masih 12 triliun dari total banking credit portfolio yang 5.500 triliun, growth-nya ini diperkirakan akan cepat. Next. Nah, ini menarik karena P2P kan, sebenarnya P2P itu peer to peer. Jadi ada yang lender, ada yang borrower. Tapi memang kebanyakan dari segi borrower ini borrowernya kebanyakan male, lendersnya juga kebanyakan male. Menarik juga dari total dari borrowernya itu 19 sampai 34 age-nya itu mungkin 70% dari ini, dan lendernya juga kira-kira demikian. Yang di atas 54 tahun kecil persentasenya. Next. Oke, so dengan backdrop yang seperti itu, digital economy yang sangat pesat pertumbuhannya dengan situasi sekarang, saya apa sih sebenarnya strategi kita dengan digital transformation ini ke depannya? Next. Jadi ada 5 framework yang saya rasa merupakan pilar kita, dan itu all cross. Jadi satu adalah leveraging digital ecosystem.
kita berpendapat bahwa digital banking dari suatu bank itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bisa aktif, bisa produktif dalam ekosistem yang ada, entah itu e-commerce ecosystems, payment ecosystems, lending ecosystems, tapi sebagai part of that ecosystem. Kedua adalah digitizing customer journey, yang mana customer journey kita remap customer kita dari point A sampai Z. Begitu dia kontak dengan kita dan dia berhasil melakukan transaksi dengan kita, customer journey ini bagaimana kita digitize, kita sedapat mungkin kita menggunakan digital dan kita modernize our distribution channel, tapi juga kita berasa bahwa tidak harus bukan hanya ke depannya, tapi juga di dalamnya, dari platform kita sendiri kita harus digital. Jadi jangan sampai kita seperti kayak ibaratnya tuh kayak seperti bebek tuh di kolam, kelihatannya tenang dari atas tapi di bawah tuh serabutan kakinya. Jadi kita mau bahwa di dalamnya kita juga digitize internal platform. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mendorong data-driven decision making. Dan ini data analytics becoming more important, dan data itu bukan hanya dari data yang traditional data, tapi juga dengan alternatif data, entah itu dari social media, entah itu dari market, entah itu dari geotagging dan sebagainya. Dan juga yang nomor 5 yang sangat penting menurut saya, bagaimana kita make sure kita safeguard from cyber threats. Karena biar bagaimanapun dengan the new digital economy, orang baik banyak, tapi orang yang mencoba jahatnya juga akan banyak. Jadi bagaimana mereka akan coba penetrate, merusak, masuk dari segi cyber security, itu merupakan ini yang sangat penting. Oke. Next. Ecosystems. Jadi seperti saya katakan tadi, bagaimana kita embrace the ecosystems. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita memang mempunyai di Okto Mobile kita, di mobile banking kita, bagaimana kita membuka account tanpa harus ke cabang, tanpa harus ketemu orang dan sebagainya melalui mobile banking. Tapi saya berpikir bahwa jarang kayaknya orang bangun pagi langsung, waduh saya mau buka account nih, langsung buka gitu. Saya rasa agak jarang ya. Jadi mobile banking itu menurut saya adalah low frequency touch app, low frequency touch digital system. Dia akan lakukan transfer, investasi dan sebagainya kalau perlu. Tapi kebutuhan sehari-hari, entah itu pesan makanan, ataukah bayar orang, ataukah itu dia mau dia mau pesen untuk baju atau apa, itu lebih kebutuhan sehari-hari yang diperlukan. Dan how do we team up with those players, saya rasa sangat penting. Jadi selalu saya berpendapat bahwa kolaborasi dengan fintech, e-commerce, digital players itu it's a must for financial institutions to thrive ke depannya. Karena mereka juga memerlukan bank, dan juga kita memerlukan ekosistemnya mereka to make sure kita we're part of that whole ecosystem. Jadi our produk-produk perbankan, produk-produk dari digital itu harus bisa berinteraksi, harus bisa part of the ecosystem, dari payment gateway, fintech lending, e-commerce, retail payment, atau travel agencies. Travel mungkin sekarang agak sedikit atau sangat down ya, tapi harus berkolaborasi dengan mereka. Saya rasa ini sangat penting, dan we're driving our strategy, working bekerja sama dengan digital players tersebut. Next. Nah ini juga yang the second point is digitizing customer journey. Bagaimana kita melakukan self-service app, akan tetapi kita juga harus melakukan customer journey yang sangat redesign dari A sampai Z, sehingga customer merasakan benefit dari digital
journey yang kita persembahkan. Juga modernizing branch seperti saya berpendapat, ada yang berpendapat apakah dengan digital ini berarti nggak perlu lagi ada cabang. Saya rasa mungkin agak terlalu ekstrim kalau tidak perlu cabang. Saya rasa masih perlu cabang for your existence, for your platform, sales centers dan sebagainya. Tapi bentuk cabang dan fungsi dan penetrasinya mungkin berbeda. Kita banyak masuk ke mall, ke office, campus, dan juga sekarang kita mulai ke resident. Next. Ini salah satu contoh dari digitizing customer journey kita. Kita di Auto, kita baru meluncurkan di Auto Financing, baru saja diluncurkan. Jadi apa yang dilakukan di Auto Financing kita ada target bahwa 4 menit approval untuk STP. Jadi dengan semua kalau datanya lengkap, semuanya dimasukkan via, jadi sales dari auto sales kita mempunyai yang namanya Sahabat Sinaf ini. Semua data masuk lengkap dan juga dengan OCR capabilities yang bisa membaca dokumen-dokumen dan langsung ke digital kita. Langsung instant connection dengan loan operating system kita, dan langsung kita ada 5-minute rule checking engine dengan bureau, facial recognition, proxy income-nya dan sebagainya, instant decision. Karena decision itu yang menurut saya sangat penting untuk nasabah, apakah dia diterima atau enggak, secara in principle ya. Secara in principle, kalau dia tidak diterima ya mendingan dikasih tahu gitu, lebih cepat. Kalau diterima, dia tentu aja bisa langsung bergerak. Dan ini kita baru launch April, dan kita kerjakan internally. Next. Ini juga contoh satu kita lakukan OctoClicks, kita namakan OctoClicks, our internet banking. Semuanya completely kita develop in-house. Jadi banyak yang berpendapat bahwa waduh ini banyak threat atau ancaman dari financial digital players, e-commerce, startups dan sebagainya. Kalau saya melihatnya itu jadi merupakan pacuan untuk kita untuk bisa mencoba mendekati ininya mereka gitu, karena mereka dengan their quads, dengan their sprints, dengan their pivots, kalau misalnya tidak bisa ternyata kesini bisa langsung cepat. Ini yang kita adopsi. Jadi kita melakukan internet banking kita laksanakan in-house. Kita tidak depend dengan vendor, tapi semua pelaksanaannya itu dilakukan in-house, developernya in-house, semuanya in-house dilakukan dengan agile way. Dan so far yang kita lakukan adalah kita akan terus mengembangkan ini. Jadi tiap bulan ada feature baru. Next. Mobile juga similar, tiap bulan kita akan usahakan feature baru. Sekarang hampir semuanya dari segi financial transaction sudah dikerjakan, pembelian reksadana, pembelian bonds, top up dan sebagainya. Next. Same thing dengan business. This is something yang kita facilitating business, entah itu even LC, PR, tax management, e-chain distributor. Jadi kita berasa juga bahwa kedepannya dari value chain, di mana dari relationship antara supplier, principal dan distributor itu sebenarnya bisa di-digitize, dan e-chain distributor itu harus di platform yang digital sehingga bisa diakses oleh semua pemain dari supply chain tersebut. Next. Nah, ini kita bereksperimentasi dalam beberapa tahun belakang dan cukup sukses. Sekali lagi saya rasa kedepannya itu our touch point itu tetap masih penting walaupun digital economy is in here.
Akan tetapi dengan look and feel dan function dari branches itu akan berbeda. Kita sudah meluncurkan di malls, di kampus. Kita ada di 5 kampus di di beberapa kampus di Jogja, di Bogor, Bandung, dan beberapa kota lainnya kita akan kembangkan lagi. Dan di kampus ini kita juga membuat semacam kayak co-working space supaya teman-teman di kampus tuh bisa ngopi, belajar, bisa ini, dosen juga bisa ke sana dan sebagainya. Dan ini sudah berlangsung di 5 kampus. Offices juga kita mulai dan residential kita mulai di Kemang. Jadi the look and feel berbeda, lebih hip, lebih in, lebih muda, lebih digital feel, tapi bisa melakukan semua transaksi di sini. Banyak yang self-service banking, jadi bisa buka account dalam 5 menit. Pakai KTP kita aja langsung buka account, langsung keluar ATM cardnya dengan printed our name dalam 5 menit. Dan anak-anak muda, anak-anak yang digital native merasa ini sesuatu yang justru sangat helpful untuk mereka. Next. Nah, di internal platform saya rasa ini banyak yang harus kita kerjakan karena walaupun digital platform kedepannya, ternyata di bank itu banyak yang masih manual proses, masih belum digitize dan sebagainya. Tapi kita sekarang move ke sana dengan robots, banyak robotics movement untuk manual repetitive tasks. Jadi misalnya kita ada satu nasabah yang memerlukan ribuan transfer dan dia maunya dilaksanakan pagi-pagi, itu sekitar jam 8 harus sudah masuk ke rekening dia. Akan tetapi berarti kalau misalnya begitu dan transaksi yang baru dikirim hari sebelumnya, orang-orang mesti jam 4 pagi di sana untuk kalau misalnya manual transaksi kan ribuan transaksi. Tapi yang kita kerjakan, kita masukin ke robotics dengan rule dan engine yang sudah di parameterize dan dalam hitungan timer langsung dikerjakan dengan robots. Nggak prone to errornya sangat diminimasi sampai tidak ada, lebih cepat, menghemat waktu, dan juga very in terms of the transaction timing dan sebagainya sangat-sangat cepat. Next. Kita juga internalizing kita namakan Octobench. Jadi semua RM tuh kadang-kadang kalau kita ketemu nasabah, kita mesti cari-cari lagi filenya. Oh, nasabah ini sebenarnya fasilitasnya berapa, revenue-nya berapa, kemarin tuh financial statement-nya seperti apa, terakhir siapa yang ketemu dia dan sebagainya. Sekarang semuanya di-internalize in our platform namanya Octobench. Jadi RM begitu mau ketemu nasabah, dia tinggal lihat, oke, nasabah ini sudah membeli produk ini saja, dan berdasarkan our data and analytics, the next product to buy is this and this. Nasabah ini financial performance seperti ini dan sebagainya. Semuanya very easy at your fingertips. Next. Ini sama dengan consumer dan SFT, leads management juga untuk sales kita. Biasanya sales kita banyak dibombardir dengan leads yang tidak akurat, tapi ini berdasarkan data analytics kita, propensity to buy dan sebagainya, leads itu jauh lebih produktif. Next. Nah, analytics ini menurut saya sangat-sangat penting. Big data itu sangat-sangat penting. Ini adalah decision making tools supaya we're making the right decisions going forward. Jadi kita sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu, data mining, business intelligence. Dalam 2 tahun terakhir kita were using big data
dan predictive analysis, dan kedepannya kita akan prescriptive analysis, melakukan deep learning dan AI. Next. Jadi customer 360 datanya tadinya hanya dari dari data yang manual yang kita adakan, tapi semuanya sekarang kita masuk semua data dari customer itu, entah itu dari speech and text analysis, dari transaksi mereka, dari social media, transaction data mereka, product holdings, dan sebagainya, sehingga kita bisa making the right decision. Pakai mobil saya aja, Pak. Pakai mobil saya aja. Jadi kita bisa making the right decisions dengan the right data at your fingertips. Next. Terakhir mungkin cyber threats. Cyber threats ini sangat-sangat penting. Banyak sekali ancaman dari berbagai sudut, mulai dari yang phishing, malware attack, DDoS, hacking, dan sebagainya. Memang ini sesuatu yang harus terus kita perbaiki, karena every day, setiap hari ada aja sesuatu yang baru, dan kita harus belajar bukan hanya di Indonesia, kita harus belajar dengan apa sih sebenarnya yang udah terjadi di Eastern Europe, di China, di Korea, di Latin America, di US dan sebagainya, karena cepat sekali dengan digital world ini memang semuanya it's global. Jadi attack yang terjadi di Eastern Europe, mungkin aja dia merasa bisa aja sistem seperti attack itu bisa dilakukan di Indonesia atau di Malaysia atau di China gitu. Jadi benar-benar kita harus terus memperbaiki cyber security kita. Next. Jadi ini the 5-prong strategy. Bagaimana kita leverage the ecosystem. Kita harus financial institutions harus menjadi part of the ecosystem, harus digitize the customer journey, akan tetapi internally platform juga harus diperbaiki, dan juga data driven decision making itu harus menjadi agenda yang utama. Lalu terakhir seperti saya katakan tadi, safeguarding from cyber threats. Next. Mungkin ini sedikit ini aja, bagaimana kita mencoba untuk reach out kepada teman-teman muda di seluruh Indonesia. Kita ada ini salah satu push digital kita juga, bagaimana kita ada hashtag, ada movement dari yang kita namakan Kejar Mimpi. Sebenarnya gerakan sosial untuk mendorong anak-anak muda kita untuk terus berprestasi, berkarya, untuk meraih mimpi, dan kita mengadakan, dan this is fully digital, our apps untuk mengadakan coaching, mentoring, inspirational speakers dan sebagainya, untuk memberikan talks terhadap mahasiswa kita di seluruh Indonesia. Dan kita harapkan sekarang sudah ada 29 kota komunitas-komunitas itu, tapi kita berharap ini akan terus berkembang ke depannya. Next. Sedikit aja dari beberapa awards, kita juga bangga dinobatkan oleh Asian Banker the most helpful bank during COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Mungkin yang sebelah kanan tuh Red Hat. Red Hat is one of the leading sort of digital transformation consultant, and we got awarded karena yang itu kita mengerjakan semuanya digital Octoclicks itu in-house, dan baru aja kita mendapatkan dari Asosiasi Big Data dan AI Best Data Tech AI Adoption dari Asosiasi Big Data dan AI. Next. Mungkin ada sedikit video to show hari ini. Coba kalau kita bisa. Suaranya ada? Suaranya ada nggak?
Suaranya belum terdengar nih, Pak. Ini atau Pak Adri dan saya aja yang nyanyi sambil denger ini ya. Coba mungkin take two coba. Kalau nggak ada suaranya kurang keren ya kayaknya. Beda ya ini. Ya, customer Anyway, berkurang dikit ya, Pak ya. Ini basically saya rasa basically kemudahan ini dilakukan dari mobile kita. Kita bisa withdrawal tanpa kartu. Jadi kita juga mengurangi kegunaan untuk kartu, bisa tarik dana atau store dana tanpa kartu, semuanya melalui your mobile phone. You can open up your account dari mobile phone saja. Ini tarik tunai dan sebagainya. Mungkin that's it, Winda. Ini nggak bisa ininya. Oke. Mungkin itu aja dari saya, Pak Adri. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin I'm happy kalau kita bisa ada Q&A dan sebagainya. Thank you. Terima kasih.